Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana otaknya? Tadi habis belajar apa tadi pelajaran sebelumnya? DKB Pak. TKB. Ya sekarang TKB lagi. DKB semuanya Pak. Jadi di sini Bapak bakal ngajarin video jalan dan juga jembatan dasar konstruksi bangunan. Tapi sebelum itu langkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan budayanya masing-masing. Berdoa hati dimulai. Amin. Selesai. Oke, sebelum mulai lagi kita absen dulu ya. Raffi hadir? Hadir Pak. Nopal? Iya. Atta? Hadir, Pak. Aan? Iya. Iben? Ripan? Alfa, Pak. Loh, Ripan nggak ada ya? Oke, nanti teman-teman yang punya kontaknya tolong dikontak ya. Tanyain siapa. Siapa? Oke. Sekarang kalian ingat nggak materi sebelumnya? Lupa Pak. Lupa. Pak. Ya, harus ingat lagi nih ke guru sebelumnya nih. Jadi kemarin kita pernah belajar tentang K3 selamatan tempat kerja gitu. Jadi kita belajar itu buat apa? Supaya kita tuh saat membuat bangunan bisa selamat dan nyawa pekerja tuh itu tuh jadi nomor satu gitu di konstruksi bangunan. Jadi kita ngomongin konstruksi bangunan, udah pada tahu tuh sih konstruksi bangunan itu apa? Membangun bangunan Pak. Ya. Ya betul, betul Iben. Ada lagi? Konstruksi. Apa tuh konstruksi? Oh. Konstruksi bangunan. Si. Sistem bangunan Pak. Betul, sistem bangunan. Oke, lebih jelasnya konstruksi bangunan itu adalah suatu sistem yang dimulai dari perencanaan, terus pelaksanaan sampai pengawasan yang di dalamnya mencakup ada arsitektural, ada sipilnya, terus ada MEP-nya, ada mekanikal, elektrikal, terus ada landscape-nya juga yang tujuannya untuk membuat suatu bentuk fisik di mana hari ini kita bakal fokus ke gedung, jalan dan juga jembatan. Bapak pengen nanti ketika kalian beres kelasnya, kalian bisa tahu gitu apa aja jenis-jenis konstruksi bangunan. Oke. Nah ini kalian bisa scan nih materinya. Ini tuh web yang Bapak bikin waktu zaman kuliah. Jadi di sini tuh nanti kalian bisa tinggal di rumah tinggal scroll aja tuh, di situ udah ada yang tentang bangunan, tentang gedung, jalan, jembatan, di situ ada semua. Jadi apa yang diajarin sama Bapak hari ini bisa kalian akses lagi. Oke, gitu. Udah belum? Ya Pak. Udah. Oke, lanjut ya. Nah, sini ada gedung, ada jembatan, dan juga ada jalan. Di mana yang pertama kita bahas dulu tentang gedung. Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya dengan arsitek tertentu. Itu gedung. Nah, gedung itu apa aja sih konstruksi bangunannya? Konstruksinya itu dibagi jadi dua, ada struktur bawah dan juga struktur atas. Nah, yang pertama itu ada dari paling bawah dulu tuh, ada apa tuh? Besi, Pak. Besi. Ya, itu pembesian yang untuk membentuk fondasi itu nanti dicor pakai beton biar bentuknya kayak gitu. Nah, fondasi itu apa? Fondasi itu adalah suatu konstruksi bangunan yang gunanya untuk menahan beban vertikal dan disalurkan ke tanah gitu. Itu fondasi. Fondasi juga dibagi dua, nanti ada fondasi dangkal, ada fondasi dalam. Kalau fondasi dalam itu yang kayak gini, kalau fondasi dangkal nanti ada contohnya. Terus sebenarnya di atas fondasi itu ada slope. Kalau slope ini tadi kan si bebannya kalau fondasi itu satu-satu kan, satu titik. Nah, gunanya si slope ini buat meratakan si gayanya. Jadi nggak cuma di satu titik aja. Nah, ini yang dalam, terus ini yang dangkal. Yang dalam itu ada kayak pakai paku alam, kayak beton. Nah, lanjut. Balik lagi deh. Nah, di atas fondasi dan juga slope itu ada kolom. Kalau kolom itu untuk menahan beban vertikal gitu dari si bangunannya. Jadi teman-teman kalau si konstruksi bangunan ini strukturnya itu semuanya saling terikat ya. Jadi kalau nggak ada satu itu, kalau nggak ada perhitungan yang yang dipikirkan secara matang oleh ahlinya itu bakal resikonya gede gitu, bisa bangunannya roboh, bisa lama-lama retak si kolomnya. Jadi teman-teman kalau bisa semuanya
Tadi udah kolom, di atasnya ada di atas kolom ada apa? Ada Sur. balok, Sur katanya balok, juga. Pak. Nah, balok. Nah, kalau balok ini gunanya untuk menahan beban ini apa? Horizontal. Nah, jadi semuanya ditahan sama balok gitu yang di atasnya, di mana di atasnya nanti ada rangka atap. Rangka atap buat nahan atasnya lagi, buat nahan si atapnya. Jadi semuanya berkaitan tuh dari fondasi, slope, ke kolom, ke rangka atap sampai ke atapnya. Jadi saling menahan beban satu sama lain. Kayak gitu ya, gitu. Oke. Nah, di sini gedung tuh kalau ini dibagi berdasarkan fungsinya. Di mana ada perumahan. Ini di KBP masalah di Sumarekon lupa gitu Bapak. Terus ada komersil ini di Cina, pendidikan ini juga satu ruangan di Cina. Terus ada kesehatan itu ada saya lupa itu kayaknya dulu di California deh. Saya moto tuh. Oh Ya, terus ini umum ada KN ya. Oke, sebelum kita lanjut ke jembatan ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bapak yang begini Pak. Kebetulan Bapak sih nggak masuk tapi teman Bapak. Pak, Ya. itu IKN bangunan umum bisa masuk nggak Pak? Masuk kemana? Masuk ke dalam gedungnya. Ya kalau sekarang sih belum bisa tapi nanti kalau udah jadi pasti bisa masuk. Ya, nanti jalan-jalan ya kalau udah jadi ke sana. Yeay. Oh iya, ada satu info nih. Tadi kan Bapak ngejelasin kalau tiap komponen itu harus ada. Tapi sebenarnya ada salah satu bangunan itu kalian bisa searching aja nanti Steve Jobs di atas. Itu tuh mereka nggak punya kolom, tapi si atapnya itu ditahan sama kaca. Dari kacanya itu tebalnya tuh bisa berapa senti gitu. Katanya itu tuh bisa ketahan kayak gitu ya. Jadi emang harus ada perhitungannya dulu gitu. Kalau mau aneh-aneh. Oke, lanjut kita ke jembatan. Jembatan adalah struktur yang dirancang untuk menghubungkan dua area yang terpisah oleh rintangan seperti sungai, lembah, dan air. Bisa lihat tuh ada yang di atas lembah, ada yang di atas laut, macam-macam. Nah, macam-macamnya itu ada 4 ini tuh berdasarkan jenis konstruksinya. Di mana yang pertama itu ada jembatan gantung itu Golden State Bridge di San Francisco. Terus ada jembatan beton itu di Cina lagi, terus ada jembatan baja, ada juga jembatan Cable Stay. Nah, teman-teman sering lihat kan di Bandung? Sering lah ya. Teman-teman tahu nggak yang di Pasopati itu kira-kira jembatannya pakai struktur apa? Kabel stay. Kok pada pindah-pindah sih? Ya betul. Apa Jadi gurunya? apa? Apa gurunya? Wes bisa. Oke, jadi yang Pasopati itu benar itu pakai struktur jembatan kabel stay. Oke, lanjut. Habis ini ada yang mau ditanyain nggak? Tunggu Pak. Pak. Oke. Ya, jembatannya bagus ya. Lanjut, nah ini ada jalan. Kalau jalan itu infrastruktur penting yang memungkinkan pergerakan kendaraan dan juga pejalan kaki. Ini tuh menghubungkan wilayah-wilayah gitu, terus mendukung aktivitas mereka dari ekonominya, sosialnya, sampai ke hal-hal lainnya. Kemudian jalan ini dirancang untuk menahan beban lalu lintas dan juga kondisi cuaca, sikap kendaraan yang aman. Di sini macam-macamnya ini berdasarkan wilayahnya, ada jalan raya, ada jalan perkotaan, jalan tol, ada jalan desa. Terus nanti juga kita bakal belajar lebih detail selanjutnya tentang jalan ini. Nanti macam-macamnya ada yang dari apa ya berdasarkan si bebannya. Jadi ada yang kalau truk pakai jalan apa, pakai jalan apa, nah, nanti bakal dijelasin. Kayak gitu buat jalan. Oke, udah beres materinya sekarang karena kita udah mau jenuh juga ya, kita main games dulu. Nah ini gamesnya masih berkaitan sama yang tadi. Pak. Ayo, jangan dong. Jadi kita di sini bakal belajar sambil bermain ya. Dimana di sini ada ininya, ada instruksinya. Jadi nanti kalian cari kata-kata yang ada balok konstruksi jembatan dan lain-lain. Nanti kalian ke depan aja, tapi kalian sebelum ke depan harus jelasin dulu apa artinya. Ya, bisa ya? Saya harus bisa. Oke. Jembatan udah lihat di mana? Udah lihat jembatan di mana? Enggak.
Fondasi itu struktur bawah bangunan. Ya boleh. Terlanjut lagi kak. Apa? Nahan gaya apa? Nahan gaya dari atas ke bawah. Ya boleh. Betul. Sob silakan. Di mana fondasi? Saya pak. Lanjut. Tadi event dulu. Event apa event? Konstruksi pak. Konstruksi itu apa? Kayak sistem yang ada di bangunan juga. Kayak bangunan contohnya kayak fondasi, terus kolom itu konstruksi. Oke betul. Sob silakan event. Konstruksi. Lanjut. Tapi tadi apa? Nah diambil pak. Ayo. Cek. Dan jabatan doang yang lain juga. Mau. Nah, sip. Terima kasih. Oke. Lanjut ada lagi nggak? Ada berapa pak? Saya namun suka dalam itu nggak tahu artinya apa. Satu tiga pak. Kok nanti bawa bantu. Nomor satu pak. Nomor Satu. apa? BMW. Itu mobil, bukan konstruksi ya. Ayo. Tiga pak. Dan ini cari cari. Nomor pak. Apa pak? Bapak juga nyari mana ya? Saya dengar itu pak. Dengar pak. Satu pak. Nggak ada ini pak. Di mobil. Satu ada itu pak. Oh saya pak. Ya apa? Jalan pak jalan. Jalan adalah. Penghubung antara satu tempat dan tempat lainnya pak. Aduh. Oke betul. Saya lagi pak. Yo event naik. Apa event? Lantai pak. Lantai itu apa? Lantai itu kalau nggak salah yang ada di lantai 2 pak. Lantai dua. Di lantai 2 itu yang lantainya. Oke. Boleh. Ya, Rehan. Jembatan. Akhirnya nemu juga ya. Jembatan di mana? Jembatan pak. Jembatan itu apa? Jembatan penghubung dua daerah. Ya. Apa jalan? Sama kayak jalan. Pak saya tahu pak. Bedanya apa? Saya pak. Bedanya kalau jembatan itu pasti melewati rintangan. Nah, kuncinya jembatan itu adalah melewati rintangan. Jembatan. So, silakan ya. Apa lagi tadi? Pak. Apa? Kolom. Kolom. Saya pak. Bisa pak. Saya pak. Kolom apa? Kolom itu tiang. Yang bendera juga ada itu, Pak. Kolom apa? Penangan Dulu kamu nggak sopan dulu. penangan beban Beban apa? vertikal. Nah, betul. Kolom Beban kapital apa? vertikal. Namanya tadi apa? Ya, Itu Saya pak. Ya, Sluf pak. Sloop. Apa sloop? Sluf. Dia sluf yang menghubungkan beban di bagian atas pak. Dari apa namanya? Pak. Apa pak? intinya Bukan. Fondasi pak. Dari fondasi. Betul, dari fondasi. Satu. Ini dua lagi. Nggak ada pak, itu nggak ada pak. Tahu, Pak, nggak tahu, Oh, Pak. saya pak. Apa? saya balok pak. Atap pak. Nah, pas nih. Atap Apa, tuh Pak? untuk melindungi kita dari cuaca pak. Betul. Setuju. Apa? Mendistribusikan beban secara horizontal. Ah, betul. Yuk. Guys. Gimana malu? Kalau tuh gimana ya? Oh itu di atas ke kiri. Beras pak. Keren. Mas saya dulu. 38 detik. Namanya 38 detik ya, lumayan lah, cepet lah. Oke, gimana teman-teman? Udah nanti kan sama materi-materinya? Gamesnya juga nanti Bapak kirim lah ya kalau mau main lagi. Nah, karena sudah beres materi dan juga gamesnya, jadi Bapak ada tugas. Tugasnya kalian nanti bagi dua kelompok, terus nanti kalian cari tuh misalkan gedung, kalian cari gedung real, terus nanti kalian tunjukin ke Bapak gitu, bebas dalam bentuk 3D-nya atau dalam bentuk ya foto-foto. Nanti kita diskusi bareng-barengnya tentang itu. Oke. Karena pembelajarannya udah beres, kita Bapak mau minta satu orang deh buat jelasin kesimpulan. Ayo. Iya pak. Atau Ya, Rehan, kenapa? Kesimpulannya apa? atau tadi. Ya, saya pak. Sok Anda boleh. Ya, tadi ada satu konstruksi bangunan kebagi jadi 3 pak. Jadi gedung, terus juga jembatan sama jalan. Nah, terus tadi juga kita belajar
fungsi-fungsinya, terus juga pengertian-pengertiannya kayak gimana. Ini sih Pak paling Pak. Oke, makasih ya Kak ya. Tadi kita udah belajar tentang bangunan, struktur, terus dari strukturnya ada struktur bawah, struktur atas, menjadi fondasi, balok, kolom, atap, terus ada jembatan juga ya, ada jembatan juga ada jalan. Oke, makasih teman-teman yang udah merhatiin. Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Oke, sebelum kita tutup, baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dari masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.